Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hamzah Utama. Halo semuanya, nama saya Agus Putra. Halo semuanya, nama saya Dewi Oli. Hai, saya Aribuna. Halo semua, saya Amelia. Limbah medis yang bersumber dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan fashiankes lainnya dapat juga dibedakan sesuai karakteristiknya. Seperti limbah infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitotoksis, dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai persyaratan akan semakin berisiko tinggi dan membahayakan kesehatan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Disinilah pentingnya kita mengetahui 5 tahap pengelolaan limbah medis yang harus diikuti sesuai peraturan, yaitu tahap pengurangan, pemilahan dan pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Di tahap paling awal, yaitu pengurangan, terdapat beberapa aktivitas penting yang perlu dilakukan, yaitu menghindari penggunaan material mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengelola dengan baik setiap material yang berpotensi mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan, memisahkan aliran limbah sesuai jenis, kelompok, dan karakternya, mengelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsa untuk mencegah penumpukan, serta melakukan pencegahan dan perawatan peralatan sesuai jadwal. Tahap kedua, yaitu pemilahan dan pewadahan. Maksudnya adalah memisahkan jenis limbah medis di wadah berupa kantong plastik sesuai warna. Kemudian, pilah wadah sesuai jenis limbah, lalu ikat kantong plastik dengan benar. Kantong plastik kuning adalah yang perlu diperhatikan, karena merupakan warna khusus untuk limbah infeksius. Namun juga terdapat warna lain untuk jenis limbah lainnya, seperti warna ungu untuk limbah sitotoksis dan warna hitam untuk limbah domestik. Selain itu, dilakukan juga pemilahan pelabot untuk didaur ulang di bank sampah. Pastikan juga tersedia safety box khusus untuk pembuangan alat suntik, lalu diletakkan di tempat penampungan sementara. Jadi, pastikan tersedia wadah sesuai jenis limbah di setiap ruangan. Khusus untuk limbah medis yang berasal dari pasien COVID-19, lakukan penyemprotan disinfektan untuk mematikan mikroorganisme di permukaan wadah. Ingat pentingnya SOP pemilahan dan pewadahan dipahami oleh tenaga petugas atau tenaga medis. Proses dari tahap ketiga adalah penyimpanan sementara, yaitu pengangkutan limbah medis ke TPS limbah medis B3 atau tempat penyimpanan sementara sebelum limbah diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah B3 harus menggunakan alat angkut khusus yang tertutup serta melalui jalur khusus. Selain itu, tenaga medis juga harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan APD saat melakukan pengangkutan. Ingatlah untuk selalu disiplin dan teratur dalam pencatatan timbulan atau volume limbah medis seperti logbook, manifest, atau manifest elektronik.
Tahap ketiga juga memiliki beberapa persyaratan TPS limbah B3 yang perlu dipatuhi. Pertama, lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, memiliki saluran air yang baik, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, mudah diakses petugas dan kendaraan, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, serta dilengkapi simbol, keterangan, dan koordinat lokasi. Selain syarat tadi, penting untuk kita ketahui berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan limbah medis di TPS limbah B3, karena ada perbedaan suhu yang disesuaikan dengan jenis limbah. Sebaiknya, penyimpanan limbah medis Fasiankes tidak melebihi 2 kali 24 jam untuk dilakukan pengolahan. Namun, bila dalam kondisi tertentu, penyimpanan limbah patologis, infeksius, dan tajam dapat disimpan maksimal 2 hari di suhu lebih dari 0 derajat Celcius, atau maksimal 3 bulan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah kimia, farmasi, sitotoksis, tabung bertekanan, dan logam berat, lama penyimpanan di TPS limbah B3 adalah 3 bulan untuk limbah lebih dari 50 kg per hari, atau maksimal 6 bulan untuk limbah medis berbobot kurang dari 50 kg per hari. Untuk tahap keempat, secara proses terbagi dua, karena pengangkutan ada yang dilakukan di area internal dan eksternal. Untuk pengangkutan internal dari ruangan menuju TPS limbah B3, dapat menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kuat, dan aman. Khusus untuk limbah medis COVID-19, harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu sebelum limbah diangkut. Tahap keempat berikutnya adalah pengangkutan eksternal. Tahap kelima adalah pengolahan. Di tahap ini, Fasiankes dapat melakukannya secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengolah yang sudah memiliki izin. Fasiankes mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit.